Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang cara menentukan ide pokok paragraf. Kalian pasti sudah pernah belajar tentang ide pokok paragraf. Masih ingat? Yuk sama-sama. Tujuan pembelajaran kita, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan pengertian ide pokok. Ini yang pertama. Yang kedua, dapat menentukan letak kalimat utama. Dan yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri kalimat utama. Dan yang keempat, menjelaskan langkah-langkah menentukan ide pokok. Untuk lebih kita pahami pengertian ide pokok. Ide pokok merupakan gagasan utama dari sebuah paragraf. Atau ide pokok merupakan masalah utama yang dibahas dalam paragraf atau bacaan. Ide pokok menjadi inti keseluruhan isi paragraf. Ide pokok biasanya lebih singkat daripada kalimat utama, karena ide pokok merupakan inti keseluruhan isi paragraf. Yang kedua, kita perlu memahami ataupun menunjukkan letak kalimat utama. Bagaimana cara menunjukkan letak kalimat utama? Di mana kalimat utama itu? Apakah di awal paragraf, atau di akhir, atau di awal dan di akhir? Iya, kalimat utama bisa terdapat di awal, bisa juga terdapat di akhir, dan atau bisa juga terdapat di awal dan di akhir paragraf. Berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf itu dibedakan menjadi A, B, C. Apa itu A? Ketika kalimat utama terdapat di awal, maka paragraf tersebut dinamakan paragraf deduktif. Ya, ingat A, B, C. Mengingat kalimat utama, ingat A, B, C. Kalimat utama di awal, yaitu A, awal, maka jenis paragraf tersebut paragraf deduktif. Yang B, di belakang atau di akhir. Ketika kalimat utama sebuah paragraf terdapat di akhir atau di belakang, maka paragraf tersebut dinamakan paragraf induktif. Dan yang C adalah campuran, bisa di awal dan di akhir atau belakang. Kalimat utama yang terdapat di awal dan di akhir itu dinamakan paragraf campuran. Lalu sebelum kita menentukan kalimat utamanya di awal atau di akhir atau di awal dan di akhir, terlebih dahulu kita pahami ciri-ciri kalimat utama. Ya, dalam sebuah paragraf itu kita ketahui terdiri dari beberapa kalimat, ya. Dan sebuah paragraf yang baik itu hanya mengandung satu kalimat utama. Kalimat utama biasanya dilengkapi beberapa kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Lalu bagaimana cara kita untuk menentukan kalimat utama? Atau bagaimana cara kita membedakan mana kalimat utama dan mana kalimat penjelas? Maka kita perhatikan ciri-ciri dari kalimat utama. Di sini Ibu akan bagi beberapa tips atau cara yang cepat, mudah untuk mengenali kalimat utama. Jika kalimat utama di awal itu ada ciri-cirinya. Ya, apa ciri-cirinya kalimat utama di awal? 1, adanya repetisi atau kata yang diulang. Ketika ada kata yang diulang, maka kalimat utama tersebut terdapat di awal paragraf. Dan yang kedua, ciri yang kedua, adanya kata rujukan atau kata tunjuk. Seperti apa? Seperti ini,
itu, tersebut. Nah, ini namakan ciri-ciri kalimat utama di awal. Dan yang ketiga, adanya kata ganti. Seperti dia, mereka, nya. Ketika kita menemukan kata ganti seperti dia, mereka, nya, maka sudah dipastikan kalimat utama paragraf tersebut berada di awal. Maka paragraf yang berada di awal paragraf deduktif. Kalimat utama yang berada di awal disebut paragraf deduktif. Kemudian ciri-ciri kalimat utama di akhir. Bagaimana kita menentukan, oh ini kalimat utamanya di akhir? Apa ciri-cirinya? Adanya simpulan atau kata simpulan. Seperti apa kata simpulan? Oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, jadi, nah seperti itu ya. Ketika kita menemukan kata simpulan seperti ini, salah satu di antaranya, misalnya kita menemukan oleh karena itu, atau dalam kalimat ada dengan demikian, jadi, maka kalimat utamanya terdapat di akhir paragraf. Kalau kalimat utama terdapat di akhir paragraf disebut apa tadi? Ya, paragraf induktif. Ingat, paragraf induktif terletak di akhir paragraf. Kalimat utamanya terdapat di akhir paragraf. Apa cirinya di akhir paragraf? Adanya kata simpulan. Seperti apa kata simpulan? Oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, jadi. Ingat ya. Oke. Kita lanjut, langkah-langkah menentukan ide pokok. Ya. Untuk menentukan ide pokok, tentu kita harus membaca keseluruhan teks. Kita baca keseluruhan teksnya. Bacanya jangan setengah-setengah ya. Kita harus membaca secara keseluruhan. Yang kedua, memahami isi bacaan. Ya, tentu saja ya. Kita harus memahami isi bacaan. Kita membaca itu ya harus memahami isinya. Tidak hanya sekedar membaca. Kita harus berliterasi. Memahami isi bacaan. Kemudian, kita menemukan kalimat utama. Tadi sudah kita bahas. Bagaimana cara kita menemukan kalimat utama? Kita lihat ciri-cirinya. Ciri-ciri kalimat utama di awal dan ciri-ciri kalimat utama di akhir atau di awal dan di akhir. Setelah kita menemukan kalimat utama, maka kita akan bisa menentukan ide pokok. Untuk lebih jelasnya, seperti apa sih ide pokok itu? Kita lihat contoh paragraf berikut. Ya, di sini ada paragraf. Kita baca dulu ya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Ayo, kira-kira kalimat utamanya terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir? Ya, kita lihat sama-sama. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan, ini kalimat pertama. Kalimat kedua, pawai ini selalu, ini pawai. Ini kalimat pertama ada kata pawai. Ya. Kemudian kalimat kedua diulang. Kata pawai, berarti ada kata yang diulang. Ada repetisi, ya. Ketika ada repetisi, maka kita dapat pastikan bahwa kalimat utamanya terdapat di awal paragraf. Tidak hanya kata ulang, ada juga kata rujukan. Ini, ya. Ini apa maksudnya? Pawai. Ini membahas apa kira-kira paragrafnya ini? Ya, membahas tentang pawai budaya. Nah, dari paragraf ini kita lihat ciri-ciri dari kalimat utamanya, ada kata yang diulang, ada kata tunjuk. Maka kalimat utamanya terdapat di awal. Maka kalimat utamanya adalah, iya, pawai budaya sangat menarik bagi
warga kampung Babakan. Seperti itu. Lalu ketika kita sudah menemukan kalimat utama, ini kalimat utamanya nih. Berarti kalimat utamanya ada di awal paragraf. Yang di awal paragraf tadi dinamakan paragraf apa? Paragraf deduktif. Ya, ini sampai sini ya. Kemudian ide pokok paragraf. Ya. Ide pokoknya. Ide pokok dari paragraf ini. Kita kan sudah menemukan kalimat utamanya. Ide pokok berarti isi atau inti dari bacaan. Lebih pendek atau lebih singkat daripada kalimat utama. Kalimat utamanya adalah pawai budaya sangat menarik. Ide pokok tadi sudah terdapat di kalimat utama. Maka ide pokoknya apa? Iya, pawai budaya sangat menarik. Nah, ide pokoknya pawai budaya sangat menarik. Kalimat utamanya pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Sangat mudah kan? Ya, mudah sekali menentukan kalimat utama dan ide pokok paragraf. Ini contoh pertama. Nah, ini paragraf kedua nih, contoh kedua nih. Kira-kira membahas apa ya? Kalau paragraf pertama tadi membahas tentang pawai budaya. Sekarang paragraf kedua membahas tentang apa ya? Ya, kita baca dulu keseluruhan teks atau paragrafnya. Ingat, untuk menentukan ide pokok, kita harus mengenali kalimat utama. Untuk mengenali kalimat utamanya, kita lihat dulu ciri-ciri kalimat utama. Apakah di awal atau di akhir? Ingat kata repetisi, ingat kata rujukan, ingat tentang kata tunjuk atau kata simpulan. Ketika kita menemukan ciri-ciri tersebut, kita akan dengan mudah menentukan kalimat utama. Dan ide pokok sudah pasti terdapat di dalam kalimat utama. Masih ingat tadi kan? Ide pokok itu apa tadi? Iya. Masalah yang dibahas di dalam sebuah paragraf atau isi dari sebuah bacaan. Maka kita harus baca dulu supaya kita tahu isinya. Ciri makhluk hidup salah satunya adalah bergerak. Bergerak secara umum dapat diartikan sebagai berpindah tempat atau berpindah posisi. Gerak pada makhluk hidup dipicu oleh adanya rangsangan. Nah, kalau tadi paragraf pertama membahas tentang pawai budaya, kira-kira paragraf kedua ini membahas tentang apa? Iya, membahas tentang ciri makhluk hidup. Di kalimat pertama kita perhatikan ciri makhluk hidup, salah satunya adalah bergerak. Kalimat kedua, bergerak secara umum dapat diartikan sebagai berpindah tempat. Nah, ada kata yang diulang. Kata apa? Iya, kata bergerak. Di sini ada kata yang diulang ya. Di sini ada kata bergerak di kalimat pertama. Kemudian di kalimat kedua diulang katanya bergerak. Ya, berarti ada kata yang diulang. Maka di kalimat ketiga kita perhatikan ada lagi kata yang diulang. Kata apa? Kata gerak. Kata pertama atau kalimat pertama ada makhluk hidup. Ya. Di kalimat ketiga diulang lagi makhluk hidup. Ada berapa kata yang diulang di sini? Banyak ya. Maka sudah dapat dipastikan kalimat utamanya terdapat di awal paragraf. Maka ketika kalimat utama terdapat di awal paragraf, disebut paragraf deduktif. Apa kalimat utamanya dari paragraf contoh kedua ini? Iya, ciri makhluk hidup salah satunya adalah bergerak. Kenapa kok kalimat pertama yang menjadi kalimat utama? Karena kita perhatikan ada kata yang diulang, ada kata yang diulang, ada kata yang diulang. Nah, setelah kita mengenal kalimat utamanya, maka kita akan menentukan ide pokok paragraf. Ide pokok paragraf terdapat di dalam kalimat utama. Apa ide pokoknya? Iya, ciri makhluk hidup adalah bergerak. Mudah kan? Sangat mudah sekali menentukan ide pokok dan kalimat utama. Anak-anak, sekarang kalian bisa memahami cara menentukan ide pokok paragraf
bisa menjelaskan pengertian ide pokok, bisa menjelaskan langkah-langkah menentukan ide pokok, dan ciri-ciri dari kalimat utama. Ya, ini contoh ketiga. Nanti contoh ketiga ini kalian bisa baca caranya seperti tadi, ya. Gerak pada manusia dan hewan mudah diamati. Organ gerak pada manusia dan hewan berguna untuk melakukan aktivitas seperti berjalan, berlari, dan melompat. Sementara gerak pada tumbuhan tidak mudah diamati. Contoh gerak pada tumbuhan seperti gerak menutupnya daun putri malu saat disentuh tangan. Nah, kira-kira ini membahas apa? Iya, membahas gerak pada manusia dan hewan. Mudah diamati. Di sini kalimat pertama, gerak pada manusia dan hewan mudah diamati. Di kalimat kedua ada nggak kata yang diulang? Ada. Apa? Gerak, manusia, hewan. Diulang ya. Gerak, ini, manusia, di sini diulang kalimat kedua. Dan hewan, diulang lagi. Sementara gerak pada tumbuhan tidak mudah diamati. Nah, diulang lagi kata geraknya. Jadi, ada kata yang diulang, adanya repetisi, menunjukkan kalimat utama paragraf ketiga ini atau contoh ketiga ini ada di awal. Apa kalimat utamanya? Gerak pada manusia dan hewan mudah diamati. Jika kita sudah menemukan kalimat utama, maka kita dengan mudah menentukan ide pokok paragraf tersebut. Apa ide pokoknya? Iya, gerak manusia dan hewan mudah diamati. Gitu ya. Sepertinya anak-anak ibu sudah paham bagaimana cara menentukan ide pokok. Kita latihan. Ya, ini ibu siapkan beberapa contoh paragraf untuk latihan di rumah. 1. Ini latihan menentukan kalimat utama dari paragraf ini, latihan 1. Kemudian menentukan ide pokok. Latihan 2, latihan 3, latihan 4. Hanya 4 saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.